Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wa'adatifah Mustalifah, NIM 22650075 dari kelas C. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas pemrograman Java. Sebelum masuk pada bahasa pemrograman Java, di sini kita tahu dulu sejarah singkat bahasa Java. Bahasa Java pertama kali dikenalkan di sebuah proyek yang bernama The Green Project yang bertempat di Sun Microsystem pada sebuah perusahaan perangkat lunak yang berlokasi di Amerika. Pada tahun 1991, proyek tersebut diketuai oleh James Gosling, Mike Sheridan, Patrick Norton, dan Julie Billy Joy. Pada awal mulanya, proyek tersebut memiliki tujuan untuk membuat sebuah alat yang pintar. Tetapi dikarenakan tidak puas dengan hasil dari bahasa pemrograman C++ dan C, akhirnya mereka membuat keputusan untuk membuat bahasa coding yang lebih baik daripada bahasa pemrograman C++ dan C. Dan pada akhirnya setelah melewati 18 bulan proyek berjalan, James Gosling telah berhasil menciptakan bahasa pemrograman baru yang dinamai dengan OAK. Namun pada waktu itu nama OAK telah dipakai oleh perusahaan OAK Technology hingga pada akhirnya pada tahun 1995 OAK telah diganti menjadi Java. Nama Java sendiri dikabarkan terinspirasi dari kopi Jawa. Oleh karena itu, logo pada bahasa pemrograman Java yaitu secangkir kopi. Di sini kita harus tahu mengenai perbedaan antara bahasa Java dan bahasa C++. Yang pertama, pada Java, manajemen memori dinamis dan pointer dilakukan secara otomatis, sedangkan pada C++ ini, pemrograman melakukan sendiri alokasi dan dealokasi memori. Otomatisasi ini menghilangkan kemungkinan bagi pengguna pointer yang dapat merusak kestabilan program dan sistem operasi. Kedua, Java tidak mengenal multiple inheritance seperti pada C++. Multi-inheritance membingungkan dan berakibat pada sulitnya pembuatan aplikasi dan kompiler. Sebagai ganti yang lebih baik, Java menggunakan interface. Ketiga, Java merupakan bahasa OOP murni, sedangkan C++ adalah bahasa OOP hybrid. Keempat, Java menggunakan model expectation dalam menangani kesalahan program. Kelima, Java tidak mempergunakan compiler direktif pada source code. Keenam, Java memiliki fasilitas garbage collector yang bekerja secara otomatis untuk menjamin ketersediaan memori dengan membebaskan memori yang tidak terpakai. Ketujuh, Java sangat portable baik pada file sumbernya maupun hasil kompilasinya, sedangkan C++ hanya portable pada level kode sumbernya saja. Kedelapan adalah spesifikasi bahasa dan implementasi Java sudah ditetapkan dan tidak mengikuti suatu mesin atau performa tertentu. Sedangkan C++ sangat tergantung pada mesin dan performa yang akan digunakan. Di sini kita lihat contoh pemrograman Java dan C++. Bagian pertama di sini ada program Java. Pada bagian baris pertama, kita bisa melihat bahwa penulisan kode dimulai dengan kelas. Pada bahasa pemrograman Java, kelas adalah sebuah blueprint atau cetakan untuk menghasilkan suatu objek. Biasanya, setiap perintah di Java akan dimulai dengan kelas. Setelah tulisan kelas, kita dapat melihat tulisan Hello World yang digabung. Tulisan tersebut merupakan nama dari kelas yang telah dituliskan di awal. Nah, untuk mencetak tulisan Hello World itu sendiri, penulisan kodenya agak lebih kompleks daripada Python. Pada bahasa pemrograman Python, kita cukup menuliskan perintah print yang diikuti dengan tulisan Hello World. Sementara itu, kita perlu menuliskan sistem
.out.println pada bahasa pemrograman Java. Itu menandakan bahwa program tersebut sudah ditutup. Kemudian untuk kita melihat hasil dari pemrograman tersebut, kita running dan kemudian kita lihat apakah program tersebut berhasil atau tidak. Dengan pada bagian bawah program itu terlihat bahwa di sini ada tulisan bahwa build successful. Berarti program tersebut sudah dijalankan. Masuk pada pemrograman C++ pada bagian pertamanya. Di sini baris pertama kita menggunakan tanda pagar include iostream, yang dimana baris pertama kita mengetikkan tulisan tersebut, artinya baris prosesor yang melampirkan file header atau library iostream ketika program dikompiler. Kode yang diawali dengan tanda pagar merupakan sebuah prosesor. Prosesor berfungsi memberitahukan kompiler untuk melakukan sesuatu sebelum melakukan kompilasi. Kemudian pada bagian baris kedua kita menggunakan using namespace std, yang dimana baris ini memberitahukan kepada kompiler bahwa program yang kita tulis menggunakan standar C++ library. Tujuan dari penulisan kode using namesstd ialah untuk melakukan penulisan kode langsung tanpa penulisan std. Hal ini disebabkan bahwa iostream C++ melakukan pembungkusan semua fungsi input-output dalam namespace std. Jika kita tidak menuliskan using namesstd, maka program harus dituliskan sebagai berikut. Kemudian pada bagian baris ketiga kita menggunakan tipe data integer main. Di sini kode ini menyatakan pembuatan sebuah fungsi utama. Semua program yang ditulis menggunakan bahasa C++ harus mempunyai sebuah main. Main adalah kode atau fungsi awal yang akan dieksekusi ketika program dijalankan. Hal ini berarti bahwa untuk menggali atau menjalankan fungsi lain tersebut harus dipanggil melalui fungsi main. Tulisan integer di depan main dinamakan return type, di mana tipe return atau keluarannya berupa nilai integer. Kemudian pada bagian keempat yaitu kita menggunakan cout hello world, merupakan sebuah statement dalam C++. Statement inilah yang berpengaruh terhadap hasil eksekusi program. Statement pada contoh ini atau cout menyatakan bahwa cetak tulisan hello world pada tampilan. Cout bisa berjalan karena terdapat file header atau library iostream. Kita dapat membuktikan dengan menghilangkan kata include iostream dan lihat apa yang terjadi. Kemudian pada bagian terakhir yaitu return null, menyatakan hasil keluaran dari fungsi integer main ialah 0. Dalam C++, return null dalam integer main dapat diartikan bahwa program berakhir dengan normal. Jika kita running, maka tampilan pada program tersebut seperti gambar di samping. Kemudian di sini saya sudah membuat program Java sederhana. Jadi pada penjelasan pertama pada contoh Java, di sini saya sudah jelaskan bahwa langkah pertama yang kita ambil, maaf sebelumnya kita lanjut pada bagian kelas. Di sini kita masukkan objek. Biasanya seperti perintah di Java akan dimulai dengan tanda kelas seperti pada bagian program di sini. Nah, setelah kita ketik tanda kelas, kita dapat melihat tulisan pada Java Application 3 di mana di sini terdapat nama file yang kita masukkan tadi. Kemudian di sini kita menggunakan tipe data integer, yang dimana tipe data integer ini berfungsi untuk menampilkan angka bilangan bulat. Setelah kita memasukkan nama angka ini merupakan kode dari suatu program pada Java. Kemudian kita masukkan pula system.out dan println umur untuk menampilkan hasil yang akan ditampilkan pada proses runningan. Kemudian kita tes running, maka hasilnya akan muncul tampilan pada bawah program yaitu build sukses, berarti program
yang kita buat tadi berhasil. Sekian, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.